Ukraina sebut Rusia tambah pasukan di perbatasan total 126.000 personel. Rusia dilaporkan kembali mengirim tentaranya ke daerah perbatasan dekat Ukraina pada Kamis kemarin. Laporan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba melalui pernyataan tertulis yang dikirim Second Secretary Kedutaan Ukraina di Indonesia, Svetlana Kovtun pada Kompas.com. Pernyataan itu menyebutkan sebanyak 52 batalion kelompok taktis tambahan telah dikerahkan di dekat wilayah Ukraina. Kuleba menambahkan jumlah pasukan Rusia yang ada di perbatasan Ukraina termasuk di Donbas dan Crimea mencapai 126.000 personel. Dia merinci 105.000 personel ada di darat sedangkan 21.000 personel berasal dari komponen angkatan laut dan juga udara. Kuleba lantas menyerukan kepada Rusia untuk segera menarik pasukannya dari perbatasan dengan Ukraina dan dari wilayah pendudukan. Pihaknya juga sangat yakin bahwa mengakhiri agresi Rusia terhadap Ukraina serta Georgia dan Moldova akan menjadi jaminan keamanan terbaik di Eropa. Dia juga meminta Rusia untuk menarik pasukan dan tentara bayaran dari Georgia dan Moldova yang diduduki. Rusia juga diminta untuk meninggalkan bagian wilayah Luhansk dan Donetsk serta semenanjung Crimea. Kuleba mengatakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga sudah melakukan pembicaraan via telepon dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken. Zelensky dan Blinken, kata Kuleba, sepakat melanjutkan konsultasi untuk mendamaikan dan mengkoordinasikan upaya diplomatik guna mencapai perdamaian di Ukraina. Presiden Ukraina yakin akan dukungan penuh AS untuk Ukraina dalam melawan agresi Rusia, di mana sedianya AS dan Rusia akan menggelar pembicaraan pada Januari 2022 untuk membahas tentang keamanan Eropa dan konflik Ukraina. Pembicaraan tersebut dijadwalkan setelah Moskwa mengajukan sejumlah tuntutan termasuk mengakhiri ekspansi NATO di timur, di mana Kuleba mengatakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sudah melakukan pembicaraan via telepon dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken. Zelensky dan Blinken, kata Kuleba, juga sepakat melanjutkan konsultasi untuk mendamaikan dan mengkoordinasikan upaya diplomatik guna mencapai perdamaian di Ukraina. Presiden Ukraina yakin akan dukungan penuh AS untuk Ukraina dalam melawan agresi Rusia. Sedianya AS dan Rusia akan menggelar pembicaraan pada Januari 2022 ini untuk membahas tentang keamanan Eropa dan konflik Ukraina. Pembicaraan tersebut dijadwalkan setelah Moskwa mengajukan sejumlah tuntutan termasuk mengakhiri ekspansi NATO di timur. Diberitakan sebelumnya, Rusia diwartakan menarik sebagian pasukannya dari perbatasan Ukraina setelah menggelar latihan sebulan penuh. Newsweek melaporkan pada Sabtu 25 Desember 2021, sekitar 10.000 pasukan Rusia ditarik mundur dari sejumlah wilayah di dekat Ukraina. Area tersebut termasuk Crimea yang sudah dianeksasi Rusia pada 2014 serta wilayah selatan seperti Rostov dan Kuban. Para pasukan tersebut dilaporkan sudah kembali ke pangkalan permanen mereka. Militer Ukraina memperingatkan mereka bisa terprovokasi dengan makin dekatnya pasukan Rusia di perbatasan. Negara Barat khawatir kedua negara bisa terlibat perang yang bisa menyeret Organisasi Kerjasama Atlantik Utara atau NATO. Tank rudal, tank hingga senjata jarak jauh disiagakan Kremlin di semenanjung Crimea hingga region Donbas. Terdapat laporan yang beredar bahwa Rusia berniat memasang robot tempur di sejumlah area yang diprediksi penuh gesekan. Ukraina mengestimasi sekitar 85.000 tentara Moskwa berada di titik perbatasan sejauh 40 km dari Crimea. Kiev menuding negara beruang merah berencana menginvasi Donbas, daerah yang diduduki pemberontak sejak 2014. Presiden Volodymyr Zelensky menuding Rusia memanas-manasi konflik antara pemerintah dengan separatis, di mana tudingan itu dibalas dengan sinis oleh Dmitry Kozak, kepala kantor kepresidenan Rusia, yang menyebut Ukraina anak kecil bermain dengan korek api. Setiap aksi militer akan membuat Ukraina jatuh kehancuran macam Kozak. Pada Sabtu kemarin, Kementerian Pertahanan Ukraina menyatakan mereka bisa terprovokasi dengan aksi yang dipertontonkan oleh Moskwa. Dan perlu dicatat, meningkatnya agresi dari Federasi Rusia hanya bisa dilakukan melalui keputusan politik di Kremlin. Moskwa juga membantah jika pasukan mereka dianggap ancaman, namun mereka menegaskan bahkan mempertahankan kesiapan tempur. Kepada Reuters, sumber di NATO mengatakan pemerintahan Presiden Vladimir Putin mengabaikan upaya menurunkan tensi dua negara. Menteri Inggris Dominic Raab menegaskan negaranya dan AS sangat menentang usaha Rusia untuk mengacaukan stabilitas kawasan. Para menteri pertahanan negara-negara anggota NATO akan
menyetujui rencana induk terbaru yang berisi strategi pertahanan dalam melawan serangan potensial Rusia di beberapa front.